حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة. الحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة. limpahan puji kehadirat Allah. Allah, nama yang paling agung menerangi setiap jiwa, nama yang paling luhur dan bercahaya di alam semesta dengan cahaya keabadian, yang maha bercahaya sebelum alam semesta ada, dan dibangunlah kerajaan alam semesta dari cahaya Allah, hingga terang benderanglah seluruh angkasa raya dengan beratus miliar planet di angkasa, matahari dan bulan, yang kesemua cahaya itu adalah bias dari cahaya Rabbul Alamin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan cahaya jiwa yang tidak terlihat dengan penglihatan, cahaya agung yang dilihat oleh Allah pada jiwa hamba-hambanya, yaitu cahaya ketaatan mereka ke hadratul ilah, cahaya penyesalan dosa, cahaya taubat, cahaya keinginan untuk bersujud, cahaya kerinduan kehadirat Allah, yang membuat tunduknya seluruh jasad, seluruh sel tubuhnya untuk meninggalkan kemungkaran, yang membuat seluruh tubuhnya bercahaya hingga tidak ingin melakukan dosa dan kesalahan terhadap Allah. Semakin bercahaya jiwa dengan iman dan dengan namanya yang maha agung, maka jiwa dan tubuh ini terus terbawa kepada rahasia keridhaan Allah dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap hari-harinya, menjadikan keberkahan bagi dirinya dan yang di sekitarnya. Demikian warisan cahaya yang dibawakan oleh yang digelari Allah Sirajan Munira, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari yang agung ini kita sampai di malam ke-13 Ramadan, yang telah berhari-hari Jakarta tidak disentuh hujan. Di malam ini derasnya hujan di beberapa wilayah. Semoga ini merupakan sa'atul ijabah dari kemuliaan malam Lailatul Qadar, sebagaimana sabda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'arradu Lailatul Qadar bil awtar. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam ini kita mengingat kejadian-kejadian agung yang terjadi 14 abad yang silam. Kejadian terbitnya risalah pembela sang para pejuang dakwah, yaitu Ahlul Badr wal Kubra, yang mana kejadian Badr itu terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah, yang di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan Madinatul Munawwarah di malam ke-9 Ramadan untuk menuju
medan Badr al-Kubra. Keluarlah sang Nabi bersama 313 jiwa yang termuliakan hingga terpilih sebagai Ahlul Badr. Mereka dari Muhajirin dan Ansar. Kelompok Ahlul Badr adalah kelompok yang dimuliakan Allah, syumusul ummah, matahari bagi umat ini, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "I'malu ma syi'tum ahlal badr, qad ghafarallahu dhunubakum ma taqaddam wa ma ta'akhkhar." Wahai ahlul badr, silahkan berbuat semau kalian, Allah sudah menghapus dosa kalian yang terdahulu dan yang akan datang. Ini tidak pernah diberikan kepada hamba manapun pada umat ini sebagaimana pada Ahlul Badr. Di saat itu keluarlah sang Nabi di malam ke-9 Ramadan tahun kedua Hijriah bersama 70 ekor unta saja. Sisanya banyak di antaranya yang berjalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdua bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu bersama satu wanita. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berdua bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum di dalam satu kota pula. Demikian mereka keluar dari Madinatul Munawwarah, 313 jiwa yang dipenuhi cahaya khusyuk, 313 sosok murid Sayyidina Muhammad. Hingga sebelum keluarnya Rasul dari Madinatul Munawwarah, seraya berkata kepada para Muhajirin dan Ansar, "Asyiruni ayyuhan nas." Demikian diriwayatkan di dalam tafsir Ibn Hisham. "Beri aku musyawarah, wahai saudara-saudara." Maka kaum Ansar berkata, "La'allaka turiduna ya Rasulullah." Maksudmu kami wahai Rasul. Maksudnya, maka engkau ragu kami akan bersamamu? Karena kaum Ansar telah berjanji di saat baiat mereka untuk membela Rasul bila sampai di Madinatul Munawwarah. Bila masih di luar Madinah, mereka tidak mau bertanggung jawab. Itu saat baiat mereka, saat mereka mengunjungi Nabi di luar Makkah. Maka Rasul ragu apakah kaum Ansar mau bergabung atau tetap duduk di wilayah mereka Madinatul Munawwarah. Maka berkata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, qad amanna bik wa saddaqnak, inni ya Rasulullah fa nahnu ma'ak." Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu, kami telah mengikuti tuntunanmu. Inni ya Rasulullah fa nahnu ma'ak. Berangkat ya Rasulullah, kami bersamamu. Bila engkau menuntun kami ke dasar lautan, ma takhallaf minna ahad. Bila kau menuntun kami ke dasar lautan untuk tenggelam pun, tidak akan satu pun tersisa dari Ansar terkecuali mengikuti. La'allallah yurika la'allallah yurika minna ma taqurru bihi 'ainuk. Barangkali dengan perbuatan itu Allah menunjukkan kepada kami caranya menggembirakanmu ya Rasulullah. Demikian ucapan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wa arda. La'alla Allah yurika minna ma tadurru bihi
ditunjuk oleh Allah untuk menggembirakanmu ya Rasulullah. Kalau perlu dengan harta dan jiwanya terjun ke dalam lautan, bila seandainya barangkali itu bisa menggembirakanmu ya Rasulullah. Demikian dahsyatnya cinta kaum Ansar dan Muhajirin. Fasarra wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terang benderang dengan gembiralah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat semangat kaum Ansar. Maka mereka pun berangkat meninggalkan Madinatul Munawwarah 313 orang saja. Namun 313 orang ini memiliki jiwa Muhammad. Sampailah medan Badar, mereka pun berhenti dan berkemah nanti hari esok. Sang Nabi pemilik jiwa mulia tidak tidur. Saya terus bermunajat, terus berdoa kepada Allah, ya Rabb, seandainya kami ini habis oleh kaum Quraisy esok hari, kami takut tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab doa sang Nabi. Ketika beliau mengangkat kedua tangannya, dengan dahsyatnya beliau berdoa hingga jatuh ridanya. Berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengembalikan ridanya dan memeluk tubuh sang Nabi dari belakang. Allah akan mengabulkan doamu ya Rasulullah. Hadirin hadirat, sang Nabi ditindas dan dizalimi oleh kufar karena beliau diam. Tapi ketika kedua telapak tangannya terangkat, kita memahami di medan Taif beliau bersabar. Malaikat gunung datang, ya Rasulullah, kami angkat gunung Uhud, kami tumpahkan di atas Taif. Rasul berkata, la bal artaji'u bana, dan beliau bersabar. Tapi di malam Badar beliau mengangkat kedua telapak tangannya meminta kehadiran Allah. Telapak tangan yang tidak pernah ditolak doanya oleh Allah. Di saat beliau bersabar dan menahan diri sampai waktunya beliau berdoa, Allah menjawab dengan turunnya ayat dalam surat Al-Anfal, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَإِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ketika ruh yang paling mulia dan suci bermunajat meminta pertolongan kehadiran Allah, 313 personil, ada yang memegang pedang, ada yang hanya membawa tongkat, ada yang hanya membawa alat pertanian karena tidak punya senjata, harus berhadapan dengan 3.000 lebih pasukan kufar Quraisy dengan senjata yang demikian lengkapnya. Allah menurunkan ayat, dialah yang maha memiliki alam semesta, menolong sang Nabi. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَإِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ketika kau berdoa meminta kepada Allah, fastajaba lakum, dan Allah mengabulkan doamu, fa'inni, kata Allah, maka aku mumiddukum bi'alfin minal malaika, menurunkan kepadamu 1000 para malaikat untuk turut berjuang bersamamu. Alfin minal malaikat murdifin, yang mereka itu bergelombang-gelombang akan turun membantumu dalam peperangan. Keesokan harinya, bendera putih di tangan salah seorang sahabat, 2 bendera hitam di depan Rasulullah SAW. Yang satu dipegang Muhajirin, yang satu dipegang Ansar. Yang Muhajirin bendera hitam dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Di saat peperangan itu diriwayatkan dalam Sirah Ibn Hisham, kami melihat gumpalan awan yang mendekat ke atas medan Badar.
hingga dikatakan mereka yang bersorban putih adalah para malaikat. 5.000 malaikat dari langit Allah turunkan, dan pemimpinnya memakai sorban kuning, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Demikian Allah menurunkan pasukan para malaikat untuk memenangkan perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Maka mereka pun tenggelam di dalam jihad fisabilillah, dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berkata, wa in qatalta ma qatalta innallaha qatala innallaha qatal wa in ramaita innallaha rama. Atau kama qala, ketika kau melempari mereka, bukan kau yang melempari mereka, tapi Allah yang melempari mereka. Jika engkau memerangi mereka, bukan kau yang memerangi mereka, tapi Allah yang memerangi mereka. Demikian hadirin Badr al-Kubra selesai dengan kemenangan pasukan Nabi Muhammad SAW. 70 di antara mereka terluka, dan mereka kembali. Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa hari kemudian mendatangi medan Badar, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mayat-mayat para kufar Quraisy. Wahai Abu Lahab, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah, wahai Utbah, amma wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, fa inni qad wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Wahai Abu Jahal, wahai Utbah, wahai Umayyah, telah kalian lihat betul tidak janji Allah itu benar? Kalau aku telah menemukan janji Allah itu benar, kata sahabat. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, innaka tukhatibul mauta. Ya Rasulullah, kau berbicara kepada jenazah yang sudah mati. Maka Rasul menjawab, ma anta bi asma'i minhum ya Umar. Engkau tidak lebih mendengar dari mereka. Maksudnya jenazah-jenazah itu mendengar ucapan sang Nabi, walakinnahum la yajibun, tapi mereka tidak mampu menjawabnya. Hadirin hadirat, kejadian itu mengingatkan para sahabat kepada kejadian di Makkah Al-Mukarramah di saat sang Nabi bersujud, dan Abu Jahal berkata kepada Umayyah dan Utbah dan beberapa lagi, siapa di antara kita yang berani menumpahkan kotoran unta saat dia bersujud? Maka semuanya terdiam, tinggal Abu Jahal membawa kotoran unta dari pejagalan dan isi perut unta dan menumpahkannya saat sang Nabi bersujud, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak menertawakan itu, dan Rasul tidak bergerak dari sujudnya. Keluarlah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, saya menangis melihat ayahnya diperbuat demikian, dan mendudukkan dan membersihkan kotoran unta dari punggung ayahnya, dan sang Nabi tidak bergerak dari sujudnya ke Hadratullah. Saat beliau bersujud tidak terganggu dengan tumpahan najis dan kotoran unta yang ditumpahkan di punggungnya. Para sahabat mengingat kejadian itu seraya berkata, semua yang terbahak-bahak di saat kejadian itu, kami melihat bangkai mereka bergelimpangan di medan Badar. Abu Lahab, Utbah, Umayyah dan lainnya, semua yang terbahak-bahak dalam kejadian itu, kami menyaksikan Rasul berkata kepada mereka, amma wajadtum wa'ada rabbukum haqqan, bukankah kalian telah temukan janji Allah itu benar? Sungguh aku telah menemukan janji Allah itu benar. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, keagungan perjuangan pertama Ahlul Badar. Kejadian ini disebut Badr Al-Kubra. Kejadiannya pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah.
kemuliaan dan semangat mereka tidak padam di medan Badar. Mereka yang wafat maka wafat, dan yang lainnya terus meneruskan perjuangan bersama sang Nabi, terus berdakwah dan berdakwah sampai mereka meneruskan perjuangan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Di antara mereka ada yang Ahlul Badar, diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi kaum pemberontak di wilayah Hadramaut di Yaman. Di saat itu kaum Ahlul Badar keluar dari Madinatul Munawwarah dengan pasukan kuda. Beberapa di antara mereka, maksudnya yang tidak wafat di medan Badar, tapi mereka hadir di perang Badar, mereka disebut Ahlul Badar. Mereka ikut menuju wilayah Yaman dan Hadramaut, dan mereka sampai di kota Tarim, kota yang membela Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang meminta bantuan karena terdesaknya mereka oleh pemberontak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di kota Tarim Hadramaut terdapat disebut Jabal Khailah, Gunung Kuda. Karena dari situlah disebut Gunung Kuda, karena dari situlah turunnya pasukan Ahlul Badar dari Madinatul Munawwarah untuk membantu perjuangan mereka di Tarim Hadramaut. Dan tidak lama di antara mereka wafat sebagai syahid. Mereka dimakamkan di pekuburan Zambal di Tarim. Tidak lama kemudian ternyata Allah tidak membiarkan semangat mereka padam begitu saja, tapi gemar dari jasad Ahlul Badar mengundang Hadratul Imam Ahmad Al-Muhajir Ahmad bin Isa untuk hijrah ke Hadramaut. Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nabi hijrah ke Hadramaut hingga di kota Tarim. Hingga disitulah munculnya dan terus semakin meluasnya para ulama dan para salihin dan para wali Allah di kota Tarim. Mereka mulailah oleh Imam Ali bin Alwi Khalid Qasir meminta dikuburkan di sebelah Ahlul Badar. Mulai kedua, ketiga, hingga kini sudah puluhan ribu para ulama yang dimakamkan di pekuburan Zambal berdampingan dengan Ahlul Badar. Dan kota Tarim didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Allah, jadikanlah kota Tarim itu tumbuhnya para ulama dan para salihin darinya bagaikan tumbuhnya rumput dengan lebatnya di saat musim hujan. Dan dari sejak itu kota Tarim dipenuhi para wali dan para salihin dan para ulama. Demikian hadirin hadirat, gemar dari semangat Ahlul Badar ini tidak padam sampai di situ. Karena dari Tarim Hadramaut inilah keluar para dai Allah sampai ke Gujarat, sampai ke Pulau Jawa, dan mereka lah 9 wali datang dari kota Tarim Hadramaut. Mereka menuntut ilmu dan memang warga negara sana, ke Gujarat, ke India, dan sampai ke Indonesia. Sampailah kepada kita gemar perjuangan Ahlul Badar Al-Kubra. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mengingat perjuangan mereka. Mereka telah wafat, tapi ingat cahaya semangat mereka diabadikan oleh Allah. Hingga Hadramaut terang-terang dengan para salihin, sampai Pulau Jawa penuh dengan kemuliaan. Ini berkat semangat Ahlul Badar Al-Kubra, yang salah satu panjinya, benderanya dipegang oleh kaum Ansar, dan bendera satunya dipegang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mereka memiliki kemuliaan itu tentunya diawali dari kebangkitan Sayyidina Muhammad SAW, sahibul risalah, matahari kemuliaan Allah yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi panutan tunggal bagi seluruh hamba-hamba yang mukmin. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa dan ruh kita ini tidak dipisahkan dari mencintai Ahlul Badar. Ya Rahman Ya Rahim, pasukan agung yang padanya Khulafaur Rasyidin
pasukan mulia 313 jiwa membawa semangat. Mereka ahli tawadhu wa ahli khusyuk. Mereka melewati Ramadan dengan membela sang Nabi. Yang mereka inginkan adalah menggembirakan Rasulullah. La'alla Allah yurika minna ma taqarru bihi 'ainuk. Semoga Allah menunjuki kami untuk menggembirakan hatimu ya Rasulullah. Demikian ucapan mereka Ahlul Badr. Yang mereka inginkan kegembiraan di hati Sayyidina Muhammad. Walaupun dengan harta dan nyawanya, barangkali dengan itu bisa menggembirakanmu ya Rasulullah. Demikian jiwa Ahlul Badr hadirin hadirat. Demikian cinta mereka pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Kenalilah keadaan para sahabat, kenalilah cinta mereka, maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, membangkitkan demi keberkahan Ahlul Badr, bangkitkan semangat pemuda-pemudi kita, semangat muslimin muslimat kita untuk mencintai sunnah Nabi Muhammad, untuk beridolakan Sayyidina Muhammad. Ya Rahman ya Rahim, bangkitkan semangat Ahlul Badr pada kami semua yang hadir dan seluruh muslimin muslimat di barat dan timur. Ya Allah, ya Rahman, yang telah memuliakan derajat Ahlul Badr setinggi-tingginya, muliakan kami bersama mereka ya Allah, bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab, bersama Uthman bin Affan, bersama Imam Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhahu radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami bendera sunnah untuk menegakkan dakwah sang Nabi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, masing-masing dari kami ya Rabb mempunyai segala kesulitan, mempunyai musibah dan permasalahan. Rabbi, kami bermunajat dan bertawassul demi Ahlul Badr, selesaikan segala kesulitan kami, angkat segala permasalahan kami demi Ahlul Badr, demi darah mereka, darah yang tumpah bukan dengan emosi dan kemarahan, darah yang tumpah dengan mahabbah dan pembelaan atas Allah dan Rasul. Ya Rahman ya Rahim, kami bertawassul demi terang benderangnya jiwa mereka. Ya Rabb, yaumul qiyamah, izinkan kami memandang wajah Ahlul Badr, izinkan kami memuliakan dan mencintai dan berkumpul bersama Ahlul Badr. Bukankah telah kau sabdakan kepada Nabi-Mu, almarhum Muhammad ahad, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Rabbi, kami mengenang perjuangan Ahlul Badr, terbayang wajah-wajah terang benderang mereka dalam air mata khusyuk, air mata kelembutan budi pekerti mereka yang mereka warisi dari sang Nabi. Ya Rabb, jangan haramkan kami dari memandang wajah mereka di yaumul qiyamah. Pastikan nama kami dipanggil bersama Ahlul Badr. Ya Rahman ya Rahim, betapa mulianya ketika didengar di yaumul qiyamah mana Ahlul Badr berdiri di hadapan Allah, maka berdirilah 313 jiwa yang termuliakan. Hadirin hadirat, di yaumul qiyamah kelak Allah akan memanggil orang-orang dengan kelompoknya. Kelompok pezina dipanggil, maka berdirilah para pezina, para pendusta, para penjudi, masing-masing berkumpul dengan kelompoknya. Ketika Allah memanggil aina Ahlul Badr, di mana Ahlul Badr, dan kau lihat wajah terang benderang dari wajah mereka bagaikan matahari yang menerangi sekitar. Hadirin hadirat, berdoalah kepada Allah demi keberkahan Ahlul Badr, bertawassullah kepada Allah demi kemuliaan Ahlul Badr, beristighatsahlah kepada Allah demi Ahlul Badr dan demi Imam Ahlul Badr Sayyidina Muhammad, Imam Ahlul Badr Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Rabbi, angkat segala kesulitan kami, Rabbi terangi jiwa kami dengan kemuliaan. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang kami berjuang untuk menegakkan sunnah sang Nabi. Ya Rahman ya Rahim, tidak lupa kami berdoa agar Engkau beri kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terus mengikis dan berdakwah, menyingkirkan gerakan dari mereka yang tidak menyenangi pujian atas Nabi-Mu. Rabbi,
berdoa kehadiratmu, memohon pertolongan darimu untuk ahli sunnah wal jamaah, agar kau beri kekuatan para ulama kami, para kiai kami, para habaib kami untuk terus berjuang dan tegak di dalam segala kemudahan dari segala kesulitan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.